Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya kelas 4? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja dan tetap sehat walafiat. Hari ini pada mata pembelajaran matematika, Ustazah Fia akan menjelaskan tentang pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Silakan anak-anak mempersiapkan alat tulisnya dan mempersiapkan dirinya untuk memahami mata pembelajaran pada hari ini. Berikut adalah penjelasan dari Ustazah Fia. Pembulatan bilangan caca. Dalam pembulatan bilangan, itu dapat dilakukan ke puluhan, ratusan, ataupun ribuan terdekat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Kita harus menyepakati bersama ya anak-anak, jika puluhan terdekat itu dilihat dari satuan terdekatnya. Ya, diingat-ingat. Jika angka satuannya adalah 1, 2, 3, 4, maka angka di depannya itu tetap. Dan angka yang sebagai satuan tadi akan berubah menjadi 0. Nah, jika angka satuannya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depannya ditambah dengan 1. Ya, dan angka satuannya menjadi 0. Kita lihat contoh berikut. Ada soal 13. Di sini angka satuannya adalah 3. Jadi satuannya ini tetap menjadi 0, ya. Satuan dari 3 itu menjadi 0 dan angka di depannya tetap karena angka satuannya adalah 3. Ya, diingat-ingat ya. Jadi 1, 2, 3, 4, maka angka di depannya tetap. Soal berikutnya adalah 24. 24 ini 4 adalah satuannya. Dan 4 ini kita lihat di situ. Jika angka satuannya, nah itu ada 4 ya, maka angka di depannya tetap. Jadi angka 2 itu nanti tetap, dan yang satuannya ini menjadi 0, dan 2-nya tetap, jadilah 20. Selanjutnya ada soal 86. 86 ini kita lihat satuannya adalah 6, betul sekali. Ya. Maka 6 ini itu masuk di satuan yang berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Maka angka di depannya itu ditambah dengan 1 dan angka satuannya tetap 0. Nah, ini angka satuannya tetap 0 dan 8 itu berarti ditambah dengan 1. Berarti berapa? 8 ditambah 1, 9. Berarti dibulatkan menjadi 90. Ya, coba anak-anak lihat semuanya di sini. Ustazah ingatkan lagi, ya, jika angka satuannya itu 1, 2, 3, 4, maka angka di depannya tetap. Dan jika angka satuannya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depannya itu ditambah dengan 1. Begitu ya anak-anak, sudah jelas sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat, itu kalian lihat dari puluhan terdekatnya. Angka puluhan terdekatnya yang dilihat ya, ingat-ingat. Jika angka puluhannya itu adalah 1, 2, 3, 4, maka angka di depannya tetap. Dan jika angka puluhannya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depannya ditambah dengan 1. Berikut contohnya.
ada soal 132. Mana ya kira-kira yang menjadi apa ya? Iya, betul sekali. Mana ya yang termasuk dalam ratusan terdekat di sini? Jadi kita lihat dulu dari puluhan terdekatnya. Mana puluhan terdekatnya anak-anak? Ya, betul sekali. Puluhan terdekatnya adalah 3. Jadi, 3 ini adalah puluhan terdekat. Kita lihat di angka 3 itu. 3 termasuk yang mana? Oke, betul sekali. Ya, termasuk yang 1, 2, 3, 4 ya. Maka angka di depannya itu tetap, begitu ya. Dan angka sebelumnya adalah 0 dan angka puluhannya juga 0. Seperti ini contohnya. Nah, ini keduanya 0. Maka yang paling depan tetap kan karena tadi puluhannya adalah 3. Jadi ini 100 dibulatkan menjadi 100. Selanjutnya ada contoh 453. Kita lihat dari angka puluhannya. Puluhannya yang mana anak-anak? Ya, betul sekali. 5 adalah puluhannya. 5 termasuk yang mana? Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Maka angka di depannya nanti ditambah 1 ya. Dan yang belakang-belakangnya adalah 0. Ya, coba kita lihat. Ya, ini 0, 0. Lalu yang depan ditambah dengan 1. Jadi 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Betul sekali. Selanjutnya adalah pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Kesepakatannya, jika ribuan terdekat itu dilihat dari ratusan terdekatnya. Ya, diingat-ingat, jika ribuan terdekat dilihat dari ratusan terdekatnya. Ya, intinya begitu. Jika angka ratusannya itu adalah 1, 2, 3, 4, maka angka di depannya tetap. Jika angka ratusannya adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depannya ditambah 1. Sama seperti tadi, hanya anak-anak harus fokus ke ratusan terdekatnya. Ya. Coba kita lihat contoh berikut. Ada 1425. Kita melihat bilangan ribuan ini, ya. Kita lihat dari ratusan terdekatnya. Berapa? Yang mana ya yang termasuk bilangan ratusan? Ya, 4. 4 ini adalah ratusannya. Jadi kita fokus di angka 4. Kira-kira 4 itu termasuk di mana ya? Ya, betul sekali. Jadi 4 itu termasuk di 1, 2, 3, 4. Maka angka di depannya tetap. Dan angka selanjutnya, sebelumnya itu menjadi 0 semuanya. Kita coba lihat ini, 0, 0, 0. Dan yang di depannya tetap, jadilah 1000. Oke, selanjutnya adalah 1851. Kita lihatnya dari ratusan terdekatnya juga. Mana ratusan terdekatnya? Ya, betul sekali. 8 adalah ratusan terdekatnya. Jadi, angka sebelumnya itu tadi menjadi 0 semua. Dan yang di depannya ditambah dengan 1 karena di situ ratusannya adalah 8 atau lebih besar dari 5. Ya, di atasnya 5. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi yang depannya ditambah dengan 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Begitu ya anak-anak. Kita lihat berikutnya. Selanjutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Ada 3 cara taksiran di sini. Yang pertama adalah taksiran tinggi, yaitu pembulatan dilakukan ke atas. Yang kedua adalah taksiran rendah, yaitu pembulatan dilakukan ke bawah. Dan yang ketiga adalah taksiran baik. Bilangan dibulatkan dengan mengikuti aturan pembulatan, seperti yang sebelumnya Ustazah jelaskan tadi. Contohnya seperti ini. Ada soal 470 ditambah 220.
Kita cari dulu taksiran tingginya. Seperti ini. 470 itu dibulatkan menjadi 500 ya. Ditaksirkan ke yang paling tinggi ya anak-anak ya. Lalu 220 dibulatkan menjadi berapa? 300 yang paling tinggi juga. Jadi taksiran tinggi nanti ini sesuai soalnya tadi, jadi 500 ditambah 300 sama dengan 800. Selanjutnya adalah taksiran rendah. Ada soal tadi 470 itu dibulatkan menjadi 400 yang terendah ya nak ya. Lalu 220 dibulatkan menjadi 200. Jadi taksiran rendahnya adalah 400 ditambah 200 sama dengan 600. Lalu selanjutnya adalah taksiran baik. Ada 470 dibulatkan menjadi 500. Kita lihat tadi dari angka mananya anak-anak? Karena ini ratusan, jadi kita lihat dari puluhannya. Puluhannya di sini adalah 7. Jadi 7 itu termasuk dalam 5, 6, 7, 8 ya. Jadi yang depan ditambah 1. Jadi dibulatkan menjadi 500. Lalu 220. Karena 2 yang puluhannya itu adalah 2 itu tetap ya anak-anak ya. Yang depannya tetap ya anak-anak. Jadi dibulatkan menjadi 200. Lalu taksiran baiknya menjadi 500 ditambah 200 sama dengan 700. Oke, berikutnya. Untuk selanjutnya adalah pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan ini dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama adalah pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalian lihat contoh soal di halaman 41. Sudah dilihat? Ya, dan di situ juga ada syaratnya. Ya, jika letak pecahan itu lebih dekat ke 0, maka pecahan dibulatkan menjadi 0. Jika letak pecahan tepat di tengah-tengah atau lebih dekat ke 1, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Jadi, kita mencarinya lewat apa nak? Kalau lihat ini contoh soalnya, betul sekali, lewat garis bilangan. Ada contoh soal 4/5. Nah, cara penyelesaiannya bisa dilihat di gambar ini. Ya, kita buat dulu garis bilangannya. Ya, 0 sampai 1 ya. Setelah itu, kita tandai di angka 4/5. Kita lingkari. Nah, kira-kira 4/5 ini lebih dekat dengan mana? 0kah ataukah 1kah? Ya, betul sekali. Anak-anak bisa lihat di sini. 4/5 itu lebih dekat dengan angka 1. Oleh karena itu, 4/5 dibulatkan menjadi 1. Ya, diingat-ingat anak-anak ya. Jadi kita lihatnya tentang jaraknya lebih dekat mana. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Di sini Ustazah sudah menuliskan contoh soalnya, yaitu 21/4. Masih ingat di pembelajaran pecahan desimal sebelumnya? Ya, caranya adalah kita jadikan 1/4 itu menjadi pecahan desimal dulu. Ya, 2-nya jangan diikutkan dulu ya anak-anak, karena 2 itu sudah tetap 2 ya. Jadi kita merubah 1/4 dulu menjadi pecahan desimal. 1/4 jika dijadikan pecahan desimal menjadi 0,25. Ya, lalu 0,25 ini dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu 0. Kenapa kok bisa menjadi 0? Ya, kita lihatnya itu dari belakangnya koma, yaitu angka 2-nya. Karena 2 itu di bawahnya 5, ya. Jadi, dia dibulatkan menjadi 0 atau angka di depannya itu tetap. Begitu ya anak-anak ya. Jadi 1/4 itu menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2.
Kalau anak-anak nanti kurang jelas, kalian bisa lihat di halaman 43. Ya, jadi di situ sudah ada contoh soalnya juga. Anak-anak bisa lihat. Oke, untuk selanjutnya adalah pembulatan bilangan persen. Nah, kalian bisa melihat di buku paket halaman 44. Ya, ini akan Ustazah jelaskan. Angka satuan di sini kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Ustazah kasih tanda panah ke bawah ya, yaitu puluhannya tetap dan satuannya menjadi 0 seperti tadi ya. Lalu jika angka satuannya itu lebih besar daripada 5, jadi ada 5, 6, 7, 8, 9 ya, dibulatkan ke atas, yaitu puluhannya ditambah 1 dan satuannya 0. Hampir sama seperti tadi ya anak-anak, cuma ini persen. Ya, contohnya seperti ini. 17%. 7 di sini kita lihat 7 itu lebih besar daripada 5. Otomatis yang depannya ditambah dengan 1. Jadi dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20%. Selanjutnya ada 32%. 2-nya kita lihat 2 ini lebih kecil daripada 5 ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, lebih kecil daripada 5. Jadi 2 di sini menjadi 0 dan yang depannya 2 itu tetap. Jadi dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30%. Begitu ya anak-anak. Silakan anak-anak lihat dengan cermat apa yang dijelaskan Ustazah ini supaya anak-anak lebih paham lagi. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Di sini ada contoh soal 1/3/4 dikurangi 2/7. Ya. Kita selesaikan dulu 1/3/4-nya. Ya. 1/3/4 satunya tetap ya, jangan di apa-apakan dulu, kita simpan dulu. Lalu 3/4 itu kira-kira lebih dekat kemana? 1 atau ke 0? Ya, betul sekali, lebih dekat ke 1, otomatis dibulatkan menjadi 1. Jadi 1/3/4 sama dengan satunya kita tulis, ditambah dengan 1 yang sudah kita dapatkan tadi, jadinya totalnya 2. Nah, sekarang kita akan mencari 2/7-nya. 2/7 ini lebih dekat kemana? 0 kah atau 1 kah? Ya, kita sudah bisa melihat ya anak-anak ya. 2/7. Pasti itu lebih dekat dari 0. Ya, lebih dekat dengan 0. Jadi, dibulatkan menjadi 0. Nah, jadi, kita sudah dapat ya, 1/3/4 dikurangi 2/7 sama dengan 1/3/4-nya tadi berapa? 2. Lalu 2/7-nya adalah 0. Jadi, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Begitu ya anak-anak, sangat mudah sekali bukan? Ayo semangat belajar matematika. Insya Allah anak-anak semuanya bisa dalam mengerjakan soal-soalnya. Ustazah lanjutkan. Untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, ini Ustazah ambilkan contohnya dari halaman 47. Silakan anak-anak lihat di buku paketnya halaman 47. Oke, kita coba bahas contoh soal nomor 1. Ada taksiran hasil operasi hitung pecahan desimal 0,8 ditambah 2,8. 0,8 dibulatkan menjadi berapa kira-kira? Kita lihat dulu dari 8-nya ya anak-anak ya, belakang komanya dilihat. 8-nya kita lihat. Ya, 8 ini lebih besar daripada 5. Jadi, yang depannya kita tambah dengan 1. Ya, dan yang belakangnya 0. Jadi hasilnya 1. Ya.
belakangnya nggak usah ikut-ikut 0 ya anak-anak ya, karena nggak mungkin 1,0 itu, jadi harus 1, begitu ya. Begitu, paham ya? Selanjutnya 2,4. 2,4 kita lihat dari 4 ya, belakang koma lagi yang dilihat. 4-nya ini itu lebih kecil daripada 5 ya. Jadi yang depannya itu tetap ya. Jadi 2,4 itu dibulatkan menjadi 2. Sekarang kita jumlahkan di situ. Jadi 0,8 ditambah 2,4 kira-kira 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Gitu ya anak-anak ya. Nanti anak-anak lihat contoh soal nomor 2, 3, dan 4. Coba dibaca pelan-pelan, difahami. Insya Allah anak-anak bisa. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung bilangan persen. Kita lihat contoh soal di nomor 1. Ya, ini juga ada di buku kalian halaman 48. Anak-anak bisa lihat semuanya. Ya, 48% dari 1000. Caranya adalah 48% ini dibulatkan ke atas. Menjadi berapa anak-anak? Ya, betul sekali itu sudah ada ya. Menjadi 50%. Dilihatnya dari 8 ya nak ya. Dilihatnya dari puluhannya. Oh maaf, satuannya. Ya, satuannya dilihat. Satuannya adalah 8. Jadi yang depan itu ditambah dengan 1. Jadi 50%. Ya, karena 8 itu lebih besar daripada 5. Jadi 48% dari 1000 itu kira-kira adalah 50% dikali 1000. Ya, sama dengan 50/100 dikali 1000. Ya, ingat 50/100 nolnya bisa dicoret satu-satu ya anak-anak ya. Jadi sisa 5/10. Ya. Lalu 1000 dengan 10 itu bisa dicoret lagi nolnya. Jadi 100 ya. Jadi tinggallah 5 dikali 100 sama dengan 500. Begitu. Untuk soal nomor 2 kita lihat. Ada 15% dari 278 liter. 15% ini dibulatkan lagi ya. Anak-anak, karena 5 di sini itu sama dengan 5, jadi tadi Ustazah sudah bilang ya, 5 ke atas itu akan dibulatkan ya. 5 ke atas akan depannya ditambah dengan 1 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 15% ini satuannya tadi adalah 5 ya, satuannya di situ 5. Jadi yang depan ditambah dengan 1. Jadi adalah 20%. Karena angka satuannya 5 sama dengan 5. Nah, ini ada kata-kata untuk mempermudah penghitungan taksirannya, bilangan 278 dibulatkan ke ratusan terdekat. Ya, kalau ratusan terdekat, berarti anak-anak lihat angkanya dari puluhannya. Puluhannya dari 278 berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 7. Ya, 7. Kita lihat 7. 7 itu lebih besar daripada 5. Ya, jadi yang depannya 7 itu ditambah dengan 1. Dan yang lainnya menjadi 0. Ya. Kalau ditambahkan dengan 1, maka dibulatkannya menjadi 300. Jadi, 15% dari 278 liter kira-kira 20% dikali 300 liter. Sama dengan 20/100 dikali 300 sama dengan 60 liter. Begitu ya anak-anak ya. Coba anak-anak fahami, anak-anak baca lagi. Insya Allah faham. Dan didengarkan kata-katanya Ustazah lewat suara ini ya. Alhamdulillah penjelasan dari Ustazah Fia tentang pembelajaran matematika pada hari ini sudah tersampaikan dengan baik. Dan anak-anak perlu diulang lagi video ini di rumah
sampai anak-anak benar-benar bisa mengerjakannya. Ya, tidak hanya didengar saja, tidak hanya dilihat saja, tetapi coba anak-anak praktekkan di rumah. Ya, jadi di situ di buku paket sudah ada beberapa latihan soal, bisa kalian kerjakan. Ya, dicoba di rumah. Semakin banyak mencoba, insya Allah anak-anak semakin paham. Apabila anak-anak ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Ustazah Fia lewat Japri WA. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat belajar di rumah dan tetap berjuang dan berdoa semaksimal mungkin supaya pandemi ini segera berakhir. Anak-anak semuanya, Ustazah akhiri dan terima kasih banyak karena anak-anak semuanya sudah mendengarkan pembelajaran dari Ustazah Fia hari ini. Ustazah Fia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.